Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'un Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المخلصين من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرة كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها أودياتها وجبالها بحارها وإلى حضرة أساتذتنا وأساتذتهم ومشايخنا مشايخهم وصلنا حضرة الشيخ الإمام علم الفضل أبي عبد المؤمن محمد الجابي والشيخ العلم الفضل سالم بن اسماعيل الخضرمي على مدى الإمام الشافعي ثم إلى حضرة الرحيم ضمنا يوم من سيد الأستاذ ربيع ياسين حجب ضمنا لحاج الصالحين يخلنا من حاج مستجب فعليها في التواصل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حاجة من حاجة الدنيا والآخرة وصلنا حاجة طلب العلم النافع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4, bagian dari yang membatalkan wudu iku masu kubulil adami demek atau ngutik kubule anak Adam. Kubul itu jalan depan. Walau sahwan lan senajan lah lali. Walau mubanan lan senajan lah den pisah. Haifu fumia ing dalam sekiranya den arani apa si kubul den arani farjan ing farji utawa bolongan. Walau asyalla lan senajan lah jempe. Jempe itu semacam cekot atau tangan yang kurang sempurna maksudnya. Walau saghiron lan senajan lah cilik au mayitan utawa mayit min nafsihi saking awak dhewene adami au ghairihi utawa liyane adami. Jadi bagian yang keempat daripada yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kubulnya anak Adam atau alat vital zakarnya laki-laki atau vagina perempuan itu membatalkan wudu ketika disentuh. Meskipun menyentuhnya itu dalam keadaan lupa atau tidak sengaja misalnya. Dan meskipun keadaan kubulnya itu sudah terpisah misalnya dokter ada zakar yang terpisah dari jasadnya misalnya, itu tetap membatalkan wudu. Zakar manusia. Ya, zakar manusia. Kalau yang dipegang itu masih disebut dengan farji atau zakar.
itu tetap. Walau asala, dan meskipun yang memegang atau yang menyentuh kubul itu tangan yang jempe itu ya? Kiting. Kalau kiting kan terpotong. Kayak yang kadang kan mohon maaf cekot ya. Ada yang tangan yang kurang sempurna itu. Ya, atau orang kena stroke kan tangannya kan kadang nggak sempurna seperti tangan kita yang bisa digerak-gerakkan. Kadang kan ada yang nggak bisa gerak itu kan ya. Meskipun yang menyentuh tangan yang seperti itu tetap membatalkan wudu. Walau sogiron, meskipun yang menyentuh itu anak kecil. Kalau yang kemarin kan ada bab iltiqa'u basyaratai rajulin itu kan ada persyaratannya harus dalam kategori orang yang disebut besar kan, yang membatalkan wudu. Nah ini meskipun memegang atau menyentuh zakarnya anak kecil misalnya, itu tetap membatalkan wudu. Min nasihi au ghairihi, baik itu kubulnya sendiri. Kalau kubul itu berarti baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau zakar laki-laki, kalau farsi perempuan, seperti itu ya. Baik itu memegang punyanya sendiri, punya kita sendiri, ataupun memegang punya orang lain. Misalnya nyebokin anaknya misalnya. Anaknya kan masih kecil. Nah ketika nyebokin anaknya pipis kan otomatis kita akan memegang zakarnya. Nah itu membatalkan wudu kita batal. Wa huwa utai kubul firrajuli ing dalem wong lanang iku jami'u nafsil qadhibi, sekabehane kahanane wuluane zakar, au mahalli qadhihi utawa nggon panggonane den tugele zakar atau kubul. Lama ora barang tan butuh kang cukul alaihi ing atase ma apa al-anatu wulu kempung. Wulu kempung. Wal baydotani lan endok loro. Wa malan barang bainal kubuli kang ana antarane kubul wad dubur lan dubur. Kubul kalau laki-laki itu adalah wuluan zakar itu, mohon maaf ya, ibaratnya ini zakar dah. Sing cetok piye? Sing jelas. Oke. Batangnya zakar. Batangnya ini disebut dengan kubul. Penis itu. Sampai ujung-ujungnya. Itu disebut dengan kubul untuk laki-laki. Lebih jelasnya biasanya pakai bahasa Arabnya zakar kan, seperti itu kan. Bukan tempat tumbuhnya rambut-rambut. Apa? Rambut jembut istilahnya. Bahasa kasar seperti itulah. Mohon maaf ya, biar jelas. Nah, atau tempat kantongnya kedua telur. Berarti menyentuh kantongnya kedua telur ini atau di atasnya zakar ini yang keluar rambutnya itu tidak membatalkan wudu. Kategori yang membatalkan wudu adalah batangnya seujungnya itu aja. Difahami ya? Jadi kalau kantong pelernya, biji pelernya itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau gatal digaruk itu nggak masalah, nggak membatalkan wudu. Pokok nggak berkelanjutan. Beda lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nggak terlalu panjang. Nanti jadi
Wa ma bainal qubuli wa duburi, dan tempat antara zakar ini sama anus, maaf ya, sama anus itu kan ada stan sedikit kan, itu juga bukan termasuk zakar. Jadi menyentuh area itu tidak membatalkan wudu. Antara anus sama biji belernya. Bukan, antara zakar, biji beler, baru kan ada stan, baru dubur kan. Nah, di stannya ini ketika kita menyentuh area itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan. Nah, kalau selangkangan kan kanan kirinya. Kan kanan kirinya kan selangkangan istilahnya ya. Kalau yang tengah di bawah, paling bawah itu gak usah digaruk. Tengah yang paling bawah itu nggak batal, nggak membatalkan wudu ketika menyentuh area tersebut. Karena dia zakar bukan, anus bukan. Bukan. Wa fil mar'ati lan ing dalem wong wadon. Nah, iki. Iku syafaroha, aslinya syafaroni terus dimudhofkan ke ha. Jadi bacanya syafaroha, lambe lorone mar'ah. Maksudnya bukan lambe atas lah ya. Al multaqiyani kang tetemu karone. Wahuma utawi, mau dijelasin gimana itu? Wahuma utawi sudah menikah semua yang ngaji, jadi ya nggak masalah ya. Wahuma utawi syafaroha. Mas Bisri ditahan ya, sabar ya. Sabar Mas. Wahuma utawi syafaroha iku harfal farji, pinggir lorone farji. Farji itu lubang. Lubang apa? Lubang titik-titik. Al muhitoni kang nutupi karone bihi kelawan farji. Ka ihatati syafataini kaya oleh nutupine lambe loro bil fammi kelawan cangkem, awil khotimi utawa ali-ali bil asabi'i kelawan deriji. Lama duduk barang fauqahuma kang ana dhuwure syafaroha, bayane mimma saking barang utawa area yan butuh kang cukul alaihi ing atase ma apa asyaru rambut. Ya rambut iku. Jadi kalau kubul jalan depan bagi perempuan, jadi batas-batasnya kubulnya perempuan itu adalah ibarat kedua bibir. Senyum-senyum nggak jelas ya. Kedua bibir yang menutupi mulut. Nah, kedua bibir vagina itu disebut dengan kubul. Sisi luarnya loh ya. Jadi ketika memegang atau menyentuh itu membatalkan wudu. Bagian depannya juga ya. Iya, itu dah bagian depannya itu. Membatalkan wudu ketika menyentuh area tersebut. Masuk untuk rambut ya. Kalau rambutnya ya enggak. Kalau rambutnya enggak. Kalau tebel, pas tebel. Maksudin mantan anyar guyu-guyu doai. Pas tebel ya enggak lek rambutnya. Tapi kalau pas kulitnya itu, jadi bersentuhan, kalau bersentuhan kulitnya atau menyentuh, tersentuh kulitnya itu membatalkan wudu. Tapi kalau rambutnya ya enggak. Lanjut ya. Agak dicepetin aja pemahamannya ini. Lama fauqahuma, bukan atau seperti
cincin yang pas nggak pakai cincin ya. Cincin yang menutup jemari. Maksudin kalau ingin. Paham kan? Bisa difahami kan? Atau cincin yang menutup jemari. Ini kalau dikupas secara tuntas ya, contohnya macam nggak paham, macak bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Lama fauqaha duduk si barang diilustrasikan biar nggak terlalu vulgar, itu diilustrasikan seperti halnya cincin yang menutup semua bagian jemari. Ibaratnya seperti ini loh. Ini kan tutupnya apa namanya? Pena kan? Yang bisa menutup iya kok bolongannya bayi. Yes, bolongannya bayi lah wis. Terus ambek iki juga piye? Peribahasane. Ini kan pembahasannya mau menyentuh. Iya. Ini kan yang dibicarakan kan kubul itu sendiri. Kubul itu sendiri. Jadi bagian luar yang gini wis ya. Biar jelas. Nah, area ini disebut dengan kubul. Kalau atasnya yang tumbuh rambut itu, yang tumbuh rambut itu enggak batal. Yang disebut kubul itu kedua bibir vagina itu disebut dengan kubul. Ketika kita menyentuh itu, maka wudunya batal. Oke ya. Wa kharajalan kejaba bisyafaro ini kelawan lambe loro. Maksudnya bibir vagina itu loh. Al multaqiyaini kang tetemu karone yang menutup maksudnya. Apa ma barang ba'dahuma kang sakwuse syafarota ini. Maksudnya bagaimana ba'dahuma iku? Beda dengan kubul berarti bukan ya. Yang disebut dengan kubul itu kan kedua bibir vagina. Kalau yang di sini wa kharaja bi syafaraini al multaqiya ini kan bertemu kan, kedua-duanya kan bertemu. Ma ba'daha. Nah, setelah kedua bibir vagina ini ada apa dalamnya itu maksudnya. Ma ba'daha kan setelah ini. Berarti kan dalamnya. Kalau dalamnya itu bukan kubul. Glotis namanya? Bukan itu. Intan. Tak lanjutin dulu ya. Intinya kubul yang depan ya. Yang depan. Kalau udah dibuka, dalamnya ini bukan kubul lagi. Jadi nanti ada beberapa area yang punya nama sendiri-sendiri. Jadi yang ketika kita nyentuh luarnya ini sudah batal. Membatalkan wudhu loh ya. Oh, mandi jadinya. Falau wadu'at. Falau wudi'at lamunoden seleh opo usbu'uha derijine mar'ah dakhila farjiha ing jerone farjine mar'ah lam yantakil mongko ora batal apa wuduha wuduke mar'ah. Jadi seandainya ini dibuka terus jemari tangan ini dimasukkan mungkin untuk membersihkan kotoran ya biar nggak gimana-gimana, tapi tanpa mengenai kedua belah bibir ini itu wudunya tidak batal. Karena di dalamnya ini bukan kubul namanya, beda lagi. Yang disebut kubul adalah bagian luarnya saja. Ketika menutup bagian dalamnya ini
tersentuh dengan tangan itu nggak batal. Berarti kubul itu yang menghadap ke depan ya? Iya, yang menghadap ke Bukan depan. yang saling bernempel itu bukan? Ya, pokoknya area seperti ini. Itu lah yang Tapi kalau bukan bagian sini sama bagian sininya bukan? bukan. Jadi kalau ini terbuka, terus kita membersihkan atau orang itu sendiri membersihkan area dalamnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Apa mungkin saja misalnya setelah wudhu ini, tapi karena sudah mendekati mens itu kan biasanya datang darah putih kan. Nah, darah putih itu kalau menurut keterangan saya pernah tanya itu kadang ada menggumpal-gumpal kayak pasir kecil. Nah, itu kan bisa saja habis wudhu kita ngecek. Bukan kita kan cowok. Yang perempuan itu ngecek ada nggak Gumpalan putih. gumpalan kecil-kecil atau butiran kecil-kecil yang ciri-cirinya darah itu. Nah, itu bisa saja dan itu tidak membatalkan wudhu. Pertanyaannya bicara bukannya. Masya Allah alam itu kan Oh, itu jangan tanya bagaimana bukaannya nanti. Lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Lagi guyut tok. Ngaji kok malah sing ngesani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna qadhalan senajan batal apa khurujuhu matune usbu. Meskipun dengan keluarnya jemari yang telah dimasukkan ke dalam farji tadi itu membatalkan wudhu. Tapi batalnya itu bukan karena batal menyentuh kubul tadi, akan tetapi batalnya sesuatu masuk ke dalam farji. Wa min dzalika lan iku saking arahe mengkono-mengkono. Wa min dzalika lan iku saking arahe mengkono-mengkono. Arahe mengkono-mengkono. Sese yo. Nang dirujuk rek. Wa min dzalika lan iku saking arahe mengkono-mengkono ma al badharu utawi mohon maaf itil atau klitoris bahasanya. Ini seperti ini saya biar jelas ya. Katanya minta jelas. Maksudnya dan bukan bagian dari farji lagi. Itu adalah ketawa. Katanya minta jelas atau klitoris bahasanya. Bahasanya klitoris ya. Apa disingkat gitu? I titik-titik gitu. Wah, kalau saya menjelaskan ke anak diniyah biasanya enggak sevulgar ini. Biasanya apa al-badharu tit gitu saja biasanya seperti itu. Tapi karena ini sudah dewasa semua ya biar jelas. Kalau anak-anak enggak seperti ini, enggak berani saya. Apalagi kalau yang ngaji perempuan, waduh malah repot. Terus lebih jelas lagi Pak. Ya biar sama perempuan, guru yang perempuan. Kalau yang sama jelasnya bubar diri. langsung histeris teriak langsung lari. Paling dekat. Wa min dzalika lan iku saking ma al badharu utawi titik-titik bi fathil ba'i lan fathai ba ya silafat wa ya sila al badharu iku lahmatun daging bi a'lal farji kang ana dhuwure farji wal kulfati lan ikut hala ittisalihi nalikane tetemune kulfah lan a'lal farji. Yang bukan dari bagian kubul diantaranya adalah klitoris. Apa klitoris itu? Gumpalan daging kecil yang tumbuh di atasnya farji. Farji itu lubang ya.
lubang vagina. Jadi kalau istilah vagina itu ada bibir vagina, ada lubang vagina. Farji itu lubang vaginanya. Nah, klitoris ini itu segumpalan daging kecil yang tumbuh di atas lubang vagina. Cek nyemake maksudnya. Ya Allah. Itu bukan bagian daripada kubul, berarti tidak membatalkan. Tapi kalau yang menyentuh laki-laki ya batal. Karena kena hukum yang iltiqa'u basyaratai rajulin wal mar'ati. Masih anak-anak. Iya, masih anak-anak. Fa ing kutia mongko lamun den tugel apa se kulfah fala naqadha. Kutia ini rujuknya ke kulfah dan a'lal farji. Fala naqadha mongko arana batal iku maujud bihima sebab dene a'lal farji lan kulfah. Wattaqidu utawi pelanggarane iku bil adami wattaqidu utawi melanggeri bil adami kelawan anak Adam iku yukhriju jabaaken apa sitakit al bahimata ing raja kaya. Jadi yang dimaksud membatalkan wudhu dengan menyentuh kubulnya anak Adam ini, maka ketika kita menyentuh kubulnya hewan itu tidak membatalkan wudhu, karena yang dikoyiti dijadikan aturan di sini adalah kubulnya anak Adam, bukan kubulnya hewan. Kubulan lagi. Sapi apa bukan? Kubulnya anak jin. Anak jin. Oh, nanti dulu ada. Wa ammal jinniyu anapun utawi kang bangsa jin. Kenapa kok jinniyu? Kok bukan jin saja? Jadi kan ada hewan yang jin yang menyerupai hewan. Itu kan berarti kan bangsa jin maksudnya. Wa amal jinniyu anapun utawi kang bangsa jin iku bahwa mongko utawi jinni iku kal adami kaya anak Adam hukumi. Binaan krana nyipta, binaan krana jenengaken ala hilli munaka. Lafadznya apa sih itu? Ka ha ta nun ya. Iya. Oh. Binaan karena jenengaken al-khilimunaka hatina ing atase halale ngerabi kita anak Adam lahum maring jin. Tapi kalau kubulnya bangsa jin itu tetap membatalkan wudhu seandainya kita menyentuh atau tersentuh meskipun nggak sengaja. Kenapa kok demikian? Karena mengikuti qaul atau ada pernyataan bahwasanya halalnya menikahi bangsa jin. Maka diharamkan, maka batal memegang atau menyentuh kubulnya bangsa jin. Au halqati duburihi utawa kolongane dubure man. Wa huwa utai dubur iku al-manfadhu bolongan al-multaqa kang nerus kafamil kaisi kaya cangkeme kantong utawa gelas.
lama ora se barang fauqahu kang ana dhuwure dubur wa malan barang tahu kang ana nisore dubur. Jadi yang keempat itu memegang kubulnya anak Adam atau kolongan lingkaran itu loh, lingkaran duburnya anak Adam. Mohon maaf, kalau istilah anus kan seperti ini ya. Anus kan lubangnya istilahnya ya. Nah, lingkarannya ini disebut dengan dubur. Ketika kita menyentuh lingkaran ini, itu membatalkan wudu. Keriput itu. Iya, yang keriput-keriput. Yang keriput-keriput. Kalau ingin tahu jelas, ya lihat sendiri ya, punyanya sendiri. Jadi kalau kita intinya lingkarannya itu membatalkan wudu. Menyentuh itu membatalkan. Bukan yang di atasnya atau yang di bawahnya, atau bisa jadi samping kanan kirinya, bukan yang itu, tapi yang pas. Kan ada cuma sekian mili ya mungkin ya, sekian mili lipetan-lipetan bulatan itu disebut dengan dubur. Batal, menyentuh itu batal. Menyentuhnya bagaimana? Bibat nirrohati kelawan jerone epek-epek au budunil asabi utawa jerone pira-pira driji. Jadi batalnya menyentuh kubul atau dubur itu ketika dengan apa? Telapak tangan, sisi dalamnya ya. Sisi dalamnya. Batasnya sisi dalam bagaimana? Seperti ini. Batas sisi dalam. Iya. Termasuk yang enggak ada kulit hitamnya ini istilahnya. Sisi dalam lah istilahnya. Itu yang apa namanya? Membatalkan. Nah, sisi ini bagaimana? Lebih hati-hatinya wudu. Biar nggak kena di hadis man hamahal hima itu. Jadi ya seandainya kita terpaksa mau nggaruk, maka pakailah sisi luarnya. Oh, gimana pakai siku? Oh, enggak. Ya berarti punya temannya des gitu ya. Dipraktekkan gini nggak bisa. Pakai sisi luar kalau mau nggaruk misalnya ya. Tendang enak sekali. Jadi pakai sisi luarnya. Wa ya utawi asobi isi. Wa ya mayas tatiru inda bad ihdar rohata ini wallahu alam. 11. Baik, terima kasih sedikit pelajaran pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Ini sangat penting karena ada hubungannya dengan yang membatalkan wudhu, yang mana wudhu itu ada hubungannya dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Ini sangat penting difahami. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kekurangannya, salah atau khilafnya itu semata-mata dari saya pribadi, kekurangan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.